awak siga KRW. Terus posisi duduk nyaman, luasa nyaman. 540 kilo jari. Adapun kalau misalkan kayak kurang Lampung, lokal ini banyak Lampung ya. Dua. Merah dua. Ya, merah dua. Ya, kita bisa sebulan karena jam 7 sampai setengah 8 itu keluar makanan. Kalau nggak tanya siap non. Mat berubah layak. Penyambutan acara adat. Saya angklung kuncis Pagelaran. Untuk berdiri selama 14 tahun, yaitu 2009 hingga 2023. Dan tentunya telah banyak substansi yang dilakukan oleh pengelola Citarum tahun ini sehingga perlu rasanya disampaikan kepada berbagai pihak dan mitra baik pemerintah maupun non pemerintah. Melalui acara ini, kami harapkan akan adanya sumbangsi gagasan dan juga pemikiran melalui acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Di Payun terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rasa, yang telah menciptakan roh ide dan kreativitas sehingga kita semua menjadi bisa hadir di tempat ini. Tidak akan terjadi apabila kita tidak digerakkan, sehingga kita bisa di tempat ini. Pusing
gaya ini buat pusing habis, kurang pusing habis, kurang di pertempatan, oke, kurang berkarma masyarakat. Jadi anu lama kurang pengen anu untuk mesti yang kurang mesti diberi rasanya akhirnya kalau saya sehingga orang bisa melakukan bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini tanpa melakukan proposal kepada lain ini kudunan sudah ada yang tadi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang nurnya dibuat menjadikan bangsa saya dan kita semua ini yang ada hadir dibuat oleh Saripati Nur Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada kita, kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman kita mendapatkan syafaat dia akhir. Amin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada orang-orang tua kita yang telah menjadi media kita semua menjadi hadir di tempat ini. Tanpa ada orang tua kita tidak mungkin ada kita. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan sehingga kita dapat memilih dan memilah. Kita memilih apa yang harus kita perbuat untuk diri, keluarga, bangsa dan negara ini. Di kerajaan Sunda dulu Pak. Jadi pertama kali metode ini digagas di sini Pak. Jadi kurang tahu kenapa kami itu kan berencanakan. Udah di Kendal nuhun. Kendal. Dari dia kita ukuran mampukan melaksanakan acara di tempat ini. Ternyata ini adalah guru sangnya pada mahasiswa mengekstrak metode ini, metode makan Jawa. Kemudian dari sini beliau melaksanakan metode ini di Saunggawa Kuningan. Kebetulan pegiat Kang Kanan salah satunya adalah salah satu pimpinan di PPRB Kuningan. Dilaksanakan di Kuningan metode ini. Nah, kemudian dianggap berhasil di Saunggawa, kemudian diaplikasikan di Galunggung. Kemudian menjadi metode yang menjadi penetapan suatu kawasan pengelolaan wilayah berbasis lingkungan yang diterapkan oleh negara pada saat itu. Kemudian dalam perjalanannya kita diganti, ada PSM masuk, kemudian pemerintahannya sendiri turun langsung. Apa yang dirusak? Yang dirusak adalah budayanya. Kita bangsa Indonesia, bangsa Cinaru dilupakan dengan itu, diputus mata rantai bahwa kita adalah bangsa yang besar yang punya metode pengelolaan lingkungan berbasis tradisi yang sudah bernegara berdunia. Nah, ini yang kami tawarkan itu adalah metodologi Pak, Ibu semua. Metodologi pengelolaan lingkungan berbasis daerah dan sungai yang kami tidak mengada-ada. Mau dibaca langsung cari sabab. Jadi tidak kami sampaikan, tidak kami ucapkan apabila tidak kami teliti dulu. Jadi kalau misalkan Bapak berbicara bahwa di gunung itu ada mata air 5 titik, nah kami sudah tahu di situ ada 5 titik. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu berdasarkan peta, misalkan Google Map dan sebagainya. Peta-peta yang hasil penelitian kami yang kami sajikan itu Pak sudah di-AX. Karena kita melakukan kegiatan ini berdasarkan pasal 32 dengan cara apa? Dengan cara kebudayaannya. Ketika bumi air berkekayaan, dengan cara siapa tidak ngerti, misalkan kita sakit perut, misalkan yang lebih tahu orang lain. Ini alam Cinaru, ini alam Indonesia. Tidak mungkin metode itu metode dari Korea, metode dari Jepang, metode dari Amerika. Jadi kita harus bersama bahwa kita punya teknologi. Alhamdulillah,
sedikit ini bisa tersampaikan, sudah tersampaikan kami ke DKI Sleman, ke Tani, kemudian alhamdulillah sekarang di luar ekspektasi saya Pak, yang hadir Pak Dirjen merupakan puncak karir tertinggi di PNS, Kementerian Agama dan Tata Ruang. Mudah-mudahan dapat memberikan saran pada kita semua sehingga kita dalam melakukan penelitian ke depan mendapat pencerahan. Perlu saya sampaikan juga bahwa kami acara ini adalah merupakan evaluasi Pak. Jadi ini acara ini kami lakukan setiap tahun menghitung lahan kehidupan baladaan gunung wayang hidup, pegunungan Malabar dan Gunung Kerak yang merupakan komplek Gunung Citarum. Itu kami sudah balai data, balai penelitian yang benar-benar lapangan masih sama. Dapat kita sajikan nanti dan akan kami sampaikan kepada para pimpinan yang bergerak di pemerintahan. Kemudian rencana ke depan kami sudah ada target, ada pemerintahan karena ini basisnya kesadaran. Jadi tidak dipaksa. Siapa yang merasa cinta dan akhirnya yang paling kita rawat tempat dia lahir, tempat dia wisata, tempat dia makan dan minum. Oh siapa yang ngurus kalau tidak kita? Tempat makan minum kita kan tidak mungkin diurus orang lain. Bagaimana air itu berdaur hidrologi dari sini ke gunung yang ada di sana, kemudian berdaur hidrologi selama 6 tahun balik lagi ke tempat kita sekarang ini, misalkan seperti itu. Itu terjadi terus menerus berdaur hidrologi. Jadi mau tidak mau bahwa di gunung itu barang siapa saja yang berdiam di sini ada tanda yang ada di sini. Kenapa? Karena sari-sari makanan yang ada di gunung itu kita minum, kita makan. Itu bukan karena apa? Bapak boleh cek ke ahli hidrologi. Saya pernah ngobrol dengan ahli hidrologi. Kenapa akan bisa ngobrol seperti itu? Kenapa Pak Eri bisa ngomong seperti itu daur hidrologi dengan bahasa yang sederhana? Padahal itu kami pelajari di S2 katanya begitu Pak. Dan memang leluhur kita sudah mengajarkan itu dari dulu. Pak Dirjen mau bergeser bahwa target tahun depan, kemudian target terdekat kami setelah ini adalah kami menjawab ada pertimbangan dari sana yang kemungkinan akan diberangkatkan untuk melakukan kajian di sana, itu Pak. Kemudian kami sedang akan ke Denpasar memperkenalkan metode ini, ada undangan dari sana yang memang Bali sudah mengakui bahwa metodologi ini harus di aplikasikan di sana. Kemudian selanjutnya ada Maros, Makassar, Pak Gubernur dan Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Maros sudah menunggu. Alas disuruh memilih gedung yang mana yang akan dibuatkan konsentrasi, yang akan tempatkan menjadi tempat ngayung kita nanti. Mudah-mudahan semua kita ini bisa berangkat. Mudah-mudahan setelah apa yang kita cita-citakan terlaksana dengan lancar dan sesuai harapan. Bapak, Ibu dan sekalian, hasil penelitian kami selama tahun ini sudah kami secara ringkas sudah kami buatkan. Nanti akan secara hard copy-nya nanti akan kami serahkan ke Bapak. Dan mudah-mudahan ke depan kita tidak putus silaturahmi ini, karena saya yakin semua orang yang berada di sini dulu kita bareng di sana menyatakan bahwa kami bersaksi Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Jadi yang berkumpul di sini mau tidak mau dan harus diakui bahwa dulu kami di Laumadu pernah bertemu. Jadi saya berharap ke depan dan seterusnya kami bisa berkolaborasi dengan unsur pimpinan baik dari Komisi 4, kemudian BPN, Perhutani, DKSDA dan sebagainya. Sepuh kami, Bu Elis, atau nuhun Bu. Sanes kapoyo di Bu Presiden Parlemen. Sanes kapoyo, kemenang di hoyong-hoyong, kemenang di punggung. Kan komunis sekarang kemenang ini. Kemenang di ayam-ayam, kemenang di punggung, pun di sekarang satu langsung aku ini.
puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hajat gede sana tahun 2014. Urang kawe ku sadayana urang ngucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Hajat gede sana tahun 2014 2008 2020 dibuka. Dan tenaga kami ke depan semakin besar. Mudah-mudahan Bapak bisa nanti ke depan memberikan motivasi dan tenaga yang lebih besar bagi kami sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang merdeka dari segala. Pak Dirjen, ini mohon dirajah dulu sama Bapak. Biar nyuruh. Karena udah tahun belakang sebelum depan saya merasa gak enak kalau presiden tadi sih yang ada di debat ini karena kilang otomatis sulit saya nikmat lagi kesempatan lagi ke anak-anak untuk bulan jadi pembangunan yang berkelanjutan. Bahasa sederhananya kalau saya mengartikan pembangunan berkelanjutan itu begini, apa yang kita lakukan pada hari ini itu harus bermanfaat bagi anak cucu. Jadi tidak ada manfaatnya kita bekerja pada hari ini, tetapi anak cucu kita tidak bisa meningkat, tidak bisa merasakan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan yang harus diambil harus mengarah pada pembangunan dan berkelanjutan, ya, baik itu sosial, ekonomi, lingkungan, itu harus terkait dengan lingkungan, terkait dengan alam. Di Kementerian Agrikultur di dalam konteks kita itu sering mengistilahkan begini, apa yang kita kerjakan di dalam konteks agraria pertanian itu berkaitan dengan pendidikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan maka Bapak sekalian sering mendengar proyek-proyek yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Jadi kalau mendapatkan tanah didaftarkan sekali apa yang disampaikan tadi bisa kolaborasi, bisa kerjasama dengan kalau di tempat tanah itu ada divisi tata ruang. Nah, hal semacam ini memang harus dikedepankan sekaligus dengan kemudian hutan, lingkungan hidup dan hutan. Karena apa yang dilakukan di kehidupan dapat sekali di dalam konteks melestarikan, ya, apa namanya, tata cara, ya, merupakan nilai luhur, ya, yang tadi saya baca merupakan nilai luhur dari nenek moyang kita yang sudah bertahun-tahun itu ada di lingkungan alam sekitar untuk memelihara kehidupan alam sehingga bisa anak cucu kita harus bisa menikmati dan seterusnya. Itu harus dalam konteks pemerintahan harus komunikasikan dengan apakah di tata ruang ataupun di kementerian kemudian di pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu yang membuat tata ruang sehingga apa yang memang ini harus dipertahankan sebagai sebuah entitas yang akan melindungi segenap warga lingkungan misalnya di Sungai Setahun misalnya. Nah karena kalau tidak demikian maka kebijakannya tidak sama dengan apa yang didapat oleh atas akan mengakibatkan nanti timbul apa yang kita inginkan. Nah dengan demikian beberapa sekalian bahasa sekarang kita itu harus berkolaborasi semua pihak, bukan saja pemerintah, tetapi harus ikut berkolaborasi, bekerja sama-sama dengan masyarakat.
demokratik, tetapi harus menjaga nilai-nilai bahkan jalan yang sudah hidup bertahun-tahun untuk diterapkan di dalam konteks nilai-nilai kearifan budaya dalam tatanan berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan alam. Ini sangat penting karena kita tahu pembangunan semakin masif gitu ya. Ini harus kita berikan nilai-nilai atau kehidupan berbangsa. Untuk memotong tumpang yang nantinya akan diserahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Boleh tepuk tangannya? Mengkaitkan kasadayana ya acara teh janten penting, janten pelajaran, janten semangat, dan paling penting jadi gerakan. Jadi gerakan, syukur-syukur lebih karena tujuan kurang sunnah salawat. Jadi bisa dibayangkan sampai malamnya dunia hari ini bisa dibayangkan Indonesia atau Nusantara yang luas ini yang sudah hidup ribuan tahun dengan manusianya, Nusantara sebagai kita dan masyarakat Nusantara sebagai kita itu hidup ribuan tahun dan pasti melakukan sebuah. Saya tidak akan takut siapapun yang menyampaikan saya. Bapak Ibu teman-teman tetap harus berjuang apapun yang terjadi karena ini Anda adalah garda terdepan untuk menjaga lingkungan sungai. Tapi ingat, jangan diambil konsep Bapak Ibu untuk salah satu partai besok pemilu. Ini merupakan bagian. Abi menggadeng apresiasi karena acara, tapi bukan karena acara ngumpul. Jadi saya mau mengapresiasi ke acara ini, tapi tidak hanya ke acara. Bagi saya ingin mengapresiasi bahwa acara ini dilaksanakan di sini. Sini apa namanya? Konyo, bukan konyo ya. Jadi ini itu tempat ini di sebelah sananya ini ada Geger Agung. Geger Agung Pangauban Kenegaraan si Anu. Di sebelah sini Kenegaraan Citarum. Nah, ini sebagai batas negara gede Cimanuk dan Citarum. Tapi tidak hanya itu juga. Sunda buka pancet meres zaman lakukan kan kudu lagi. Jadi ayeuna wajibna Sunda kudu lagi. Sebab katung karena punten mangga dipayung. Nah ini yang pertama, yang kedua adalah bahwa Petanjala memang harus ini belum punya kemapanan konseptual. Itu tugas itu kami Citarum terutama di Karasian yang goda Citarum mah lobating cacahan terus ahli panologi numpuk di dieu, ahli agraria numpuk di dieu, profesor numpuk di dieu, tapi gak ada yang dicacahan, terlalu ramai dalam diskursus sehingga nuna atas nanti luar kepatan dia masa yang dicarikan buah dia soalnya. Nah ini tantangan bagi Karasian. Jadi tantangan bagi Karasian dan yang saya apresiasi. Ngaberesan jalan, maka kegiatan ini pas kita semua reng-rengan ini adalah melalui kegiatannya sekarang adalah membereskan, merapikan jalur-jalur urat-urat dalam diri manusia yang membereskan DNA tarum dalam diri kita. Karena tarum
adalah indigo, letaknya adalah di cipta, di pikiran. Apabila pikiran dan cipta kita sudah baik, maka baik seluruhnya bangsa kita. Terima kasih semuanya. Dimulai setelah program-program Citarum yang lainnya sebelumnya sejak bahkan mungkin dari tahun 80-an selalu berakhir dengan kegagalan. Tahun 2018 saya pernah menulis apakah Citarum Harum akan juga gagal dalam sistem pengelolaan lingkungan hutan. Sistematikannya terus. Misalnya di Taman Nasional Bukit 12. Manusia yang mana? Manusia ini, manusia angkatan saya 74 tahun dan manusia-manusia yang belum lahir. Harus diantisipasi dengan apa? Dengan pendidikan. Hari kita yang lama mau ngomong panjang lebar, percaya saya untungnya telah hati. Ini dulu nih. Kedua, yuk warung. Hari warung itu wasit kok. Seren tahu segala raya. KSD banyak. Batik dari teman-teman semuanya. Bapak Ibu, saya akan memberikan catatan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kearifan lokal itu Kalau mereka malah kesemuatan. Ubud, itu aja sila rame ya. Mungkin ini ada pakan Jawa, saya kira ini sesuatu yang sudah digali. Kang refleksi sebenarnya mudah-mudahan tadi naon dibugikeun ku warga-warga sadaya biasa kakemot lah gitunya. Mung anu pada di garis bawah di kawit ayeuna simpeuring statement di karamaan di Pemerintah Desa Bobi ke simpeuring bade di mengharkeun. Lagi eta khusus berita di karamaan anu kudu respon kurang dia kurang kasihan. Tadi simpulin namun Kang San tadi yang Kang Aten kearifan teh stigma kearifan lokal kan gitunya. Sapali di walar Bu pengrasa rektor ISPI yang lokal teh memperkuat sehingga orang menjadi biji negara negara Indonesia. Ulah bakat ciki atuh di aku. Asa pangpangannya lana, asa panggilna, asa panggilna ulah. Apa yang harus sakuat ini? Dia hanya menangkap. Ulah aya mewah itu ulah orang. Lamun cari dasar kepaparan pemikiran. Terus yang mereka jawab tadi naon dengan apa? Berkaitan dengan kearifan lokal. Kunaon dia ditampi di Makassar, kunaon dia ditampi di Bali, kunaon dia ditampi di Bajawa. Iya sistem jaringan khusus yang orang Sunda. Stigma kearifan lokal kurang seperti itu. Yang dia adalah kearifan internasional. Kurang internasional sama. Sahabat bangsa mana aja negara mana yang perlu Indonesia. Abi benar. Bangsa aja negara mana yang perlu Indonesia. Lamun Indonesia yang bisa dipakai para orang ke Singapura. Lamun bisa dipakai maka dari Singapura dikit ya anak dulu. Orang Indonesia Singapura. Syukurin tadi terakhir syukurin saudara semangat kene gitu ya kan 5 menit ini jadwal nah jawab kurang lemes tak karena namanya kurang lemes tak kurang lemes satu dan terasa
Rahman, Karsia, banget. Simkuring, udah Citarum, tugasnya Karsia. Karsia itu naon? Tenaga ahli. Nah ekstraksi. Oh naon simo anu dirugikan bukan karena kesejahteraan masyarakat. Nah kos ekstraksi Karsia dilaksanakan buka peraduan. Jadi yang tadi seperti karamahan, ieu naon tadi teh tauhidna urang Sunda, tauhid ekologina urang Sunda, komisi 5 patanjala teh tauhid bari meuli bangsa. Jadi simkuring kan tadi simbol-simbol kekaramahan musim kuring diekstraksi. Jadi mana minum patanjala diajar nyaho rumah kawasa tapi bari meuli bari ngaliwat lagi itu bangsa. Jadi saya waktu saya kuring ngan dina ulin eta anu ti isuk-isuk di ka isuk-isuk deui diomongkeun eueuh deui iwa di kaluman mahasa eueuh deui iwa nyaah jeung naon deudeuh ka mangsai nyaah deudeuh ka masyarakat bangsa Indonesia pada umumna sakitu pinten di naon dipanjangkeun di rapatna geus sabarama dipendek gitu. Ulah dibulakeun dengan sadaya. Ulah sedih-sedih we. Meh penasaran kan kayak gitu. Man penjelasan bisa cerita kieu. Tapi kalau keyakinan kalau Prabu dan Masisa Kapulu adalah di penempatan awal ini. Harus jadi ceritanya. Kita mengamat ini ayah suka ngomong apa gitu. Akhirnya naon di kahayuannya ternyata tiba-tiba biasa seperti ya alhamdulillah sakitu benten biasa kasanakeun ku simkuring apunten bisa awari-awari sadaya dina panitiaan kami kirang saya kirang mana bahasa simkuring mah kieu tarahalnya dari hal gitu apunten tapi sanes mana ieu mah es suning kumaha ya jadi sanes niat sopan maksudnya gitu sanes sopan saya tengah ajeuna tapi simkuring mah urang citari urang genggorong urang genggorong apunten anu kasuhun sampai
Bukti